kita punya berdiri toko sendiri ya, tidak dijual ke pasar atau titip ke pasar itu sekitar tahun 2004 ya. Itu kita karena kita dibina istilahnya di studi banding ke kota lain, ke Solo, waktu itu ke Pekalongan, kita diberangkatkan oleh dinas. Akhirnya kita percaya diri gitu ya, percaya diri kita bisa menjual produk kita tanpa titip orang lain. Itu akhirnya dari situ kita membuat toko ya istilahnya. Waktu dulu ya bukan toko besar, hanya istilahnya satu kamar kita yang paling depan itu ruang tamu itu dibikin toko waktu itu, kecil sekali ya. Kita dari situ awalnya, kemudian semakin ramai, akhirnya kita mulai banyak dikenal, alhamdulillah. Berarti otomatis mulai tahun 2004 kita sudah, 2002 itu kita sudah punya SIUP, surat izin usaha. 2004 kita sudah punya toko sendiri, dijual di rumah macam itu. Ya, yang pertama karena ini kan meneruskan usaha ya, jadi ya sebetulnya yakin nggak yakin Mbak, karena apa ya, satu kali lagi ini motifnya di belakangnya ini motif ekonomi. Jadi istilahnya dulu itu karena ayah kan bekerja dapat gaji, kita ini hanya untuk nambah gitu, istilahnya membantu ekonomi keluarga. Jadi bukan yang utama, batik itu dulunya bukan yang utama. Jadi ayah saya itu yang utama, kemudian batik ini hanya menambah gitu ya. Nah dari situ ya kita mulai berkembang ya. Awalnya dari yang hanya istilahnya bukan yang utama, hanya untuk menambah membantu ekonomi ayah ya, sampai berkembang sekarang malah jadi yang utama. Kalau dari saya pribadi terjun langsung itu kan 2016. Tentu apa ya, tantangannya itu karena meneruskan usaha kan, kalau orang bilang itu mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan gitu ya. Jadi ibu saya yang sudah membesarkan batik ini, kemudian saya yang harus minimal mempertahankan atau mengembangkan kan gitu. Nah ini ya tantangannya banyak sekali. Yang pertama saya sebagai anak muda ya, tapi harus menyesuaikan dengan selera-selera, istilahnya kalau dulu batik kita ini pasarnya pasti umur 25 ke atas. Padahal saya start dulu sekitar umur ya masih di bawah itulah gitu ya. Jadi gimana caranya saya menciptakan produk itu yang bisa diterima umur yang kelompok umur 25 tahun ke atas semacam itu. Itu ya. Karena mempertahankan itu lebih sulit. Jadi kalau misalkan kadang itu begini, kalau orang usaha meneruskan, anggaplah kita tidak berhasil, itu pasti banyak orang yang bicara tinggal meneruskan aja kok tidak bisa ya. Tapi kalau kita berhasil, orangnya bilang ya pasti bisa, tinggal meneruskan. Nah, semacam itu. Jadi tidak enaknya di situ. Jadi kadang kalau kita meneruskan suatu usaha, apapun usahanya, termasuk batik, yang meneruskan pasti merasakan hal-hal semacam itu. Ya kita dari pengalaman saya dari perbankan dulu di Mandiri itu ya sangat-sangat membantu ya untuk memecahkan mungkin dari segi pemasaran ya, terus dari segi kita lobby ke kantor, karena dulu saya di Bank Mandiri juga bagian istilahnya account officer. Account officer itu bertemu langsung dengan nasabah macam itu. Sebetulnya ilmu yang saya terapkan untuk
istilahnya membesarkan batik Satrio Manah ini ilmu sederhana ya. Jadi kita tidak terlalu pakai ilmu yang susah-susah, ilmunya bikin produk sebagus mungkin ya. Kita tidak mengambil laba yang terlalu besar. Itu yang membuat batik Satrio Manah cukup berhasil. Karena begini, beda dengan batik-batik yang diproduksi di kota-kota wisata ya. Istilahnya batik murah sekali. Orang sekali beli, dibawa pulang, luntur ya sudah, karena harganya murah. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Kita dari Tulungagung ya, kita dari kota kecil, kota Tulungagung yang istilahnya dulu pariwisatanya juga tidak terkenal. Orang itu mau ngapain sih ke Tulungagung gitu ya. Artinya wisatanya juga enggak. Jadi kita bikin, kalau kita model semacam itu istilahnya, kita membuat customer itu kecewa, kita sendiri yang rugi. Karena prinsip kita bikin batik yang bagus, mereka beli, customer beli, nanti kalau misalkan mereka puas, mereka akan kembali lagi ya. Beda dengan Nyon Sewu, kalau kota-kota besar itu jual lepas istilahnya ya. Batik murah sekali, tapi lunturnya minta ampun atau malah tidak bisa dipakai sampai rumah, atau kainnya seperti saringan tahu misalkan, seperti itu. Nah, kita jangan bermain di pasar itu. Nanti kalau kita bermain di pasar itu, malah kita sendiri yang istilahnya membunuh kita sendiri. Jadi pemasaran saya cukup sederhana, bikin produk yang bagus, yang sekiranya orang nanti kalau beli itu akan kembali. Terus harganya sesuai dengan kualitas tersebut ya. Kita tidak murah sekali, tidak mahal sekali, jadi sesuai. Jadi kalau sesuai itu nanti orang kan bisa membandingkan. Saya di batik Satrio Manah harga segini dapatnya seperti ini gitu. Terus nanti dibandingkan dengan batik yang lain, harganya segini hampir sama tapi kualitasnya jauh di bawah. Nah, di situ itu merupakan salah satu trik marketing kita ya. Secara kita tidak terlalu menggunakan misalkan iklan yang besar gitu, enggak. Kita kebanyakan fokusnya pemasaran, cara-caranya semacam itu. Masa tersulit yang saya hadapi yang kemarin ini, COVID ya. COVID masuk, pemerintah itu tahun 2020 itu bulannya kalau enggak bulan 5 ya bulan 6 itu PPKM ketat ya. Mulai banyak yang berjatuhan, COVID masuk, semuanya dilarang. Imbasnya sangat-sangat besar ya. Jadi istilahnya kita omset itu turun bisa sampai 10% sisanya omset yang kita. Jadi banyak pekerja-pekerja kita yang istilahnya sampai mengundurkan diri karena yaitu tadi barang tidak bisa keluar dari toko, saya juga tidak bisa produksi. Kemudian berarti yang anak-anak bagian produksi juga tidak menghasilkan gaji gitu, tidak punya gaji. Dari situ COVID ini yang paling berat yang saya alami. Sampai sekarang naik turun. Kemudian kan dari tahun 2020 awal itu, kemudian 2021 PPKM ketat lagi, ya terimbasnya sangat banyak. Karena sekali lagi ya, batik itu kan kebutuhan tersier. Jadi toh orang kalau tidak beli batik, di rumah masih ada pakaian batik ya gitu. Jadi kita itu bukan yang penting gitu. Yang penting makan, kemudian waktu COVID itu kesehatan gitu. Terus dari kantor-kantor itu dananya itu diperuntukkan penanggulangan COVID ya. Jadi biasa yang kantor belanja untuk seragam sekarang jadi nol ya. Terus waktu itu banyak perusahaan swasta kalau misalkan mau hari raya mau ngasih oleh bingkisan ke karyawannya
begitu beli di kita sekarang karena COVID jadi tidak ada. Kemudian misalkan orang punya hajat menikahkan anaknya, biasanya sekeluarga itu diseragamkan, karena tidak boleh ya akhirnya tidak ada gitu. Jadi ya sangat-sangat berpengaruh pandemi ini terhadap batik. Bukan hanya saya tapi teman-teman saya, teman-teman batik di Tulungagung semuanya. Bahkan banyak yang istilahnya dulu sudah mulai merangkak naik, kena COVID ini malah gulung tikar semacam itu. Saya bersyukur meskipun istilahnya saya tadi bilang omset kita istilahnya dari 100% sampai tinggal 10%, tapi kita tetap bertahan. Saat-saat mengalami masa sulit itu yang saya rasakan terus terang sedih itu lebih dari ditinggal oleh pegawai ya. Karena pegawai kita itu dulu yang istilahnya ikut kami atau ikut mendampingi kami itu saat mulai dari nol ya. Mulai dari nol dulu Batik Satrio Mana. Kemudian sampai di suatu titik, jadi pegawai saya itu sudah hampir 10 tahun masa kerjanya. Jadi kan sudah seperti saudara lah, sudah seperti saudara. Tapi sampai keluar karena yaitu tadi, karena di sini tidak menghasilkan, saya juga tidak bisa apa-apa. Saya mau gaji dari mana? Omset aja sudah turun segitu. Barang di toko tidak ada yang keluar. Nah akhirnya ya pegawai saya ini istilahnya cari kerja di tempat lain yang menghasilkan gitu ya. Saya sedih, lebih sedihnya di situ sih gitu. Kalau untuk apa ya, operasional batik kita sesuaikan. Kalau batik tidak ada yang laku, kita bisa stop produksi kan gitu. Tapi kalau untuk pegawai ini yang saya benar-benar tidak menyangka itu ya sudah kita anggap seperti saudara sendiri, tahu-tahu pergi gitu ya. Ya saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya juga tidak bisa menggaji waktu itu. Seperti itu. Sedih-sedihnya luar biasa. Ya sedih karena omsetnya turun, ya sedih karena ditinggal pegawai yang seperti sudah keluarga, sudah kami anggap seperti keluarga sendiri. Ya mau tidak mau ya, karena kita sudah berkomitmen dari awal. Saya keluar dari pekerjaan di Bank Mandiri waktu itu, saya ingin meneruskan usaha Batik Satrio Mana. Ya saya otomatis Batik Satrio Mana ini kan jadi mata pencarian pokok saya ya. Jadi mau tidak mau saya harus mempertahankannya sekuat istilahnya sekuat saya. Ya berat, memang berat, bahwa banyak teman-teman yang istilahnya berhenti produksi sampai sekarang tidak bikin batik lagi ada gitu ya di Tulungagung. Ya alhamdulillah, tapi karena ini memang penghasilan pokok saya harus ulet, harus tekun, harus meneruskan usaha ini. Secara umum istri dan anak saya sebetulnya, secara umum istri dan anak saya, cuman saya bilang istri saya ini sebagai apa ya, sebagai, kalau dalam saya itu sebagai pemberi apa ya, pemberi motivasi gitu ya. Jadi kita capek kerja, kita sedih dan lain sebagainya, itu nanti kalau kita melihat anak-anak ya, itu kita akan termotivasi ya, kita akan termotivasi. Nah juga istri saya ini backgroundnya juga perbankan, jadi istilahnya banyak memberi saya ya, memberi saya sudut pandang, kemudian ketenangan ya, istilahnya second opinion. Jadi opini kedua, gimana kita harus bagaimana kalau menghadapi kejadian seperti ini.
gimana kita ditinggal pegawai, gimana caranya menata ini omsetnya tinggal 10% ini, istilahnya gaji pegawai aja ngepres gitu ya, istilahnya kita pres-presan gitu, semacam itu. Jadi sosok yang paling penting dalam usaha ini saya meneruskan Batik Satrio Manah itu salah satunya istri saya. Langkah awal saat kita menghadapi pandemi sehingga omset kita turun itu jualan online ya, jual online. Padahal kalau jual online itu gini, saya pribadi ini merasa bahwa batik ini sebetulnya tidak cocok untuk dijual online. Kenapa? Karena yang pertama, gambar di foto itu bisa berbeda dengan aslinya gitu ya. Karena kualitas kamera, pencahayaan itu akan mempengaruhi warna. Misalkan kita foto warnanya merah, bisa jadi aslinya orange, semacam itu. Terus kalau kita memberikan ini kainnya ini terbuat dari katun yang halus, mereka kan tidak bisa yang lihat online itu istilahnya membayangkan, oh kain ini halus, sehalus apa? Apakah sehalus sutra atau sehalus kain drill atau sehalus kain lainnya gitu ya. Nah itu di situ itu. Nah tapi karena pandemi mau tidak mau kita mencoba menjual online, mulai dari WA, kemudian dari Instagram, dari aplikasi marketplace, dan macam-macam, semacam itu. Dulu yang kita pertama kali kita setelah pandemi itu ya kita jualan online. Terima kasih, saya Yogi mewakili Batik Satrio Manah. Kami berterima kasih kepada rekan-rekan, kepada dinas, kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sudah istilahnya mengangkat batik Tulungagung. Semoga batik Tulungagung, khususnya Batik Satrio Manah, ini bisa berkontribusi terhadap kekayaan budaya Indonesia. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.